Dalam Islam, pandangan terhadap kaum Yahudi bersifat kompleks dan beragam, tergantung pada konteks sejarah, sosial, dan politik yang sedang berlangsung. Islam mengakui bahwa kaum Yahudi adalah bagian dari Ahlul Kitab, pemilik kitab suci, yang memiliki hubungan panjang dengan kaum Muslim sejak zaman Nabi Muhammad hingga era modern. Namun, konsep Yahudi humanistik lebih banyak dikaitkan dengan gerakan yang menekankan nilai-nilai etika, rasionalitas, dan kemanusiaan dalam tradisi Yahudi yang berkembang terutama di era modern. Perspektif Islam terhadap Yahudi humanistik dapat ditelusuri dalam beberapa fase sejarah berikut. Islam mengakui kaum Yahudi sebagai keturunan Nabi Ibrahim dan bagian dari tradisi monoteistik. Dalam Al-Quran, kaum Yahudi disebut sebagai Bani Israel yang menerima wahyu dari Allah melalui Nabi Musa. Namun, hubungan Nabi Muhammad dengan kaum Yahudi di Madinah mengalami pasang surut. Piagam Madinah, Nabi Muhammad memberikan hak hidup berdampingan bagi kaum Yahudi di Madinah dalam perjanjian damai. Pengkhianatan. Beberapa kabilah Yahudi, beberapa suku Yahudi seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah disebut dalam sejarah Islam melakukan pelanggaran perjanjian yang berujung pada konflik. Meskipun demikian, Islam tetap memerintahkan keadilan dalam memperlakukan kaum Yahudi yang tidak bermusuhan dengan Muslim. Selama masa kekhalifahan Islam, kaum Yahudi hidup dalam sistem dhimmi, perlindungan bagi non-Muslim, dan mendapat kebebasan beragama serta otonomi hukum. Beberapa contoh penting, periode Umayyah dan Abbasiyah. Kaum Yahudi berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan kedokteran. Maimonides, filsuf Yahudi terkenal yang hidup di bawah pemerintahan Muslim dan banyak terpengaruh oleh pemikir Islam seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Zaman keemasan Yahudi di Andalusia. Di Spanyol Islam, Yahudi berkontribusi besar dalam ilmu pengetahuan, matematika, dan filsafat. Kekaisaran Ottoman. Sultan Bayezid II menerima pengungsi Yahudi dari Spanyol setelah mereka diusir dalam rekonquista oleh Kristen Eropa. Yahudi hidup dengan damai di Istanbul, Salonika, dan daerah lainnya di bawah perlindungan Ottoman. Kaum Yahudi yang hidup di dunia Islam seringkali lebih dihormati dibandingkan di Eropa Kristen, di mana mereka mengalami penganiayaan berat. Pada abad ke-18 dan 19, gerakan Haskalah muncul di Eropa, yang mengarah pada lahirnya Yahudi humanistik. Mereka menekankan nilai-nilai universal seperti kemanusiaan dan keadilan sosial, rasionalitas dan ilmu pengetahuan, hubungan damai antarumat beragama. Beberapa tokoh Yahudi yang dipengaruhi nilai-nilai humanistik ini, termasuk Albert Einstein, seorang ilmuwan Yahudi yang mendukung keadilan sosial. Hannah Arendt, filsuf politik yang menekankan kemanusiaan dan pluralisme. Namun, pada abad ke-20 muncul gerakan Zionisme yang bertentangan dengan banyak prinsip Islam. Banyak ulama Muslim membedakan antara Yahudi sebagai agama dan kaum Zionis sebagai gerakan politik. Islam mengajarkan hubungan baik dengan Yahudi yang tidak bermusuhan dengan umat Muslim. Dalam Al-Quran, Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, Allah berfirman bahwa umat Islam boleh berbuat baik kepada orang non-Muslim yang tidak menyerang mereka. Namun, Islam juga mengkritik tindakan kaum Yahudi yang melanggar janji dan melakukan penindasan. Al-Baqarah ayat 75 hingga 79. Oleh karena itu, Islam menghormati nilai-nilai humanistik yang dijunjung oleh banyak Yahudi sepanjang sejarah. Islam menolak Zionisme dan penindasan yang dilakukan terhadap umat Muslim, khususnya di Palestina. Islam mendorong kerjasama dalam nilai-nilai kemanusiaan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam sejarah Islam, kaum Yahudi yang menekankan nilai-nilai humanistik seringkali dihormati dan diberikan perlindungan. Namun, Islam juga menegaskan pentingnya keadilan dan menolak segala bentuk penindasan. Dalam Islam, ajaran Yahudi yang dianggap menyimpang sering dikaitkan dengan distorsi terhadap wahyu Allah dan penyimpangan akidah
serta praktik yang menjauh dari ajaran tauhid yang murni. Jika kita membahas Yahudi humanistik, konsep ini lebih modern dan berkaitan dengan gerakan Yahudi yang menekankan nilai-nilai sekuler, rasionalisme, dan etika humanis tanpa keterikatan pada teologi tradisional. Dari sudut pandang Islam, ada beberapa aspek dalam Yahudi humanistik atau sekularisme Yahudi secara umum yang bisa dianggap menyimpang. Dalam Islam, wahyu dari Allah adalah sumber kebenaran mutlak, Al-Quran dan sebelumnya Taurat serta Injil yang telah diselewengkan. Yahudi humanistik sering menolak konsep Tuhan yang personal dan wahyu ilahi, lebih menekankan pada etika manusia dan filsafat moral sekuler. Dari sudut pandang Islam, ini adalah bentuk ilhad, ateisme, atau penyimpangan dari keimanan yang benar. Al-Quran menegaskan bahwa kaum Yahudi telah mengubah isi Taurat, Quran Surah Al-Baqarah ayat 75 hingga 79. Yahudi humanistik menolak otoritas hukum Taurat sebagai wahyu Tuhan dan lebih memilih hukum berbasis rasionalisme manusia. Dalam Islam, ini bertentangan dengan prinsip bahwa hukum Allah lebih tinggi dari akal manusia. Islam mengajarkan kesatuan agama dan kehidupan sosial, sementara Yahudi humanistik memisahkan agama dari kehidupan publik. Dalam Yahudi humanistik, identitas Yahudi lebih dianggap sebagai budaya daripada keyakinan agama. Dari sudut pandang Islam, ini menyimpang karena menolak konsep bahwa agama harus mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam menekankan bahwa ada standar moral mutlak yang ditetapkan Allah. Yahudi humanistik menekankan relativisme moral, di mana manusia bisa menentukan sendiri nilai-nilai etika tanpa referensi kepada Tuhan. Dalam Islam, ini bisa dianggap sebagai tahakum, memutuskan hukum tanpa wahyu Allah yang dilarang. Banyak pengikut Yahudi humanistik mendukung sekularisme radikal, feminisme liberal, LGBT, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Islam memiliki batasan moral yang jelas dalam hal gender, pernikahan, dan keluarga. Sedangkan Yahudi humanistik lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan sosial yang bertentangan dengan prinsip Islam. Dari perspektif Islam, Yahudi humanistik menyimpang karena menolak tauhid dan wahyu ilahi, mengubah hukum Allah menjadi sekular dan rasional, memisahkan agama dari kehidupan publik, menganut relativisme moral yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, mendukung ideologi modern yang bertentangan dengan syariat. Secara keseluruhan, penyimpangan ini dikategorikan sebagai penolakan terhadap wahyu dan hukum Allah, yang dalam Islam adalah bentuk kesesatan, dhalalah. Dalam sejarah Islam, kondisi kaum Yahudi selama penjajahan Babilonia dan Romawi sering dikaitkan dengan hukuman ilahi akibat penyimpangan mereka dari ajaran tauhid. Perspektif ini terutama didasarkan pada ayat-ayat dalam Al-Quran dan tafsir dari ulama Sunni. Pada masa ini, Kekaisaran Babilonia di bawah Nebukadnezar II menaklukkan Yerusalem, menghancurkan Bait Suci, Solomon's Temple, dan mengasingkan sebagian besar Yahudi ke Babilonia. Al-Quran menyebutkan hukuman bagi Bani Israel dalam surah Al-Isra ayat 4 hingga 7. Disebutkan bahwa Bani Israel mengalami 2 kali kehancuran karena kesombongan dan penyimpangan dari jalan Allah. Banyak mufasir Sunni mengaitkan kehancuran pertama dengan serangan Babilonia. Dianggap sebagai hukuman atas penyimpangan ajaran tauhid para nabi seperti Yeremia, Irmia, memperingatkan mereka tentang konsekuensi dosa-dosa mereka, tetapi mereka mengabaikan peringatan ini. Perbudakan dan penderitaan Yahudi mengalami perbudakan dan pengasingan selama hampir 70 tahun sebelum akhirnya dibebaskan oleh Quraisy Agung, Cyrus the Great, dari Persia pada tahun 539 sebelum Masehi. Pada tahun 70 Masehi, Jenderal Romawi Titus menghancurkan Bait Suci kedua dalam pemberontakan Yahudi melawan Romawi. Ini memicu diaspora besar-besaran kaum Yahudi. Disebut sebagai hukuman kedua dalam surah Al-Isra.
Banyak ulama Sunni menginterpretasikan bahwa penghancuran kedua Yerusalem oleh Romawi adalah bentuk hukuman kedua yang disebut dalam Al-Isra ayat 7. Yahudi tercerai-berai, diaspora. Setelah pemberontakan gagal, mereka diusir dari tanah suci dan menyebar ke berbagai penjuru dunia, kehilangan tempat ibadah utama mereka, kehilangan kepemimpinan keagamaan. Setelah kehancuran Bait Suci, otoritas keagamaan berpindah dari imam-imam Bait Suci ke kelompok rabbi yang mulai membentuk tradisi Talmud. Dalam sudut pandang Islam Sunni, 1. Bencana yang menimpa kaum Yahudi adalah akibat dari penyimpangan mereka dari ajaran Allah dan menolak para nabi. 2. Al-Quran mengisyaratkan kedua peristiwa ini sebagai hukuman Allah bagi mereka dalam surah Al-Isra. Ketiga, mereka mengalami penderitaan di bawah Babilonia dan Romawi, tetapi tetap bertahan dengan membentuk tradisi baru dalam agama mereka. Dalam sejarah Islam, terutama dari perspektif Sunni, umat Islam dipandang memiliki hubungan yang relatif lebih toleran terhadap komunitas Yahudi dibandingkan dengan Eropa Kristen pada masa yang sama. Namun, posisi mereka tetap sebagai ahlul kitab, penganut agama Samawi, dengan status Zimmi, yang berarti mereka dilindungi, tetapi memiliki batasan tertentu dalam masyarakat Islam. Berikut adalah kondisi komunitas Yahudi di bawah dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dalam perspektif Islam Sunni. 1. Dinasti Umayyah. Kondisi Yahudi. Perlindungan sebagai Zimmi. Yahudi diizinkan hidup, beribadah, dan menjalankan bisnisnya dengan aman selama membayar jizyah, pajak untuk non-muslim. Posisi sosial dan ekonomi. Banyak komunitas Yahudi terlibat dalam perdagangan, pertanian, dan profesi keuangan di wilayah Islam, termasuk Damaskus, Andalusia, dan Afrika Utara. Relatif damai. Tidak ada penganiayaan besar terhadap Yahudi, dan mereka diberikan kebebasan beribadah di bawah kekuasaan Umayyah. Munculnya pemikir Yahudi. Beberapa cendekiawan Yahudi mulai berkembang di Andalusia, seperti dalam bidang kedokteran dan filsafat. Pemisahan sosial. Meski dilindungi, Yahudi tetap dikenai aturan khusus, seperti pembatasan pakaian dan larangan membangun rumah ibadah lebih tinggi dari masjid. Irama 2. Dinasti Abbasiyah. Perkembangan dan tantangan. Zaman keemasan Yahudi di dunia Islam. Abbasiyah menciptakan lingkungan yang lebih terbuka bagi perkembangan intelektual dan budaya Yahudi, terutama di Baghdad. Partisipasi dalam ilmu pengetahuan. Banyak Yahudi terlibat dalam Baitul Hikmah, pusat keilmuan Abbasiyah. Beberapa tokoh Yahudi menjadi dokter, matematikawan, dan penerjemah penting. Relasi dengan khalifah. Beberapa Yahudi bahkan menjadi penasihat dan dokter pribadi para khalifah. Tokoh Yahudi terkenal, Saadia Gaon, filsuf dan teolog Yahudi yang memadukan pemikiran Islam dengan tradisi Yahudi. Maimonides, filsuf Yahudi yang berkembang di Andalusia sebelum akhirnya hijrah ke Mesir. Beberapa periode diskriminasi. Meski secara umum lebih toleran, beberapa khalifah memberlakukan aturan ketat terhadap Yahudi, seperti pembatasan pakaian dan jabatan tertentu. Dalam perspektif Islam Sunni, Yahudi di masa Umayyah dan Abbasiyah mendapat perlindungan sebagai Zimmi, menikmati kemajuan intelektual dan ekonomi, tetapi tetap memiliki batasan sosial dan politik tertentu. Di masa Abbasiyah, komunitas Yahudi mencapai zaman keemasan, terutama dalam bidang filsafat, kedokteran, dan ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, penyerbuan Mongol ke dunia Islam pada abad ke-13 adalah salah satu peristiwa paling menghancurkan dalam sejarah. Tidak hanya Muslim yang menderita, tetapi juga komunitas Yahudi, Kristen, dan kelompok lain yang hidup di wilayah yang diserang oleh bangsa Mongol. Kondisi Yahudi humanistik di masa penyerbuan Mongol, versi Islam. 1. Kehancuran kota-kota Islam dan multikulturalisme. Banyak kota besar seperti Baghdad, Nishapur, Herat, dan Samarkand yang merupakan pusat peradaban Islam dan rumah bagi komunitas Yahudi hancur akibat serangan Mongol.
Yahudi yang hidup di bawah kekhalifahan Abbasiyah dan dinasti-dinasti Islam lainnya seringkali menikmati perlindungan dalam sistem dhimmi yang memberi mereka hak hidup dan beribadah dengan aman selama membayar pajak jizyah. 2. Dampak ekonomi dan sosial. Sebelum serangan Mongol, banyak Yahudi di dunia Islam berperan sebagai pedagang, dokter, sarjana, dan penerjemah. Setelah kehancuran kota-kota besar, ekonomi dan sistem sosial yang melindungi komunitas Yahudi juga runtuh. Banyak dari mereka kehilangan mata pencaharian dan harus berpindah atau tunduk di bawah aturan Mongol yang lebih kejam dibandingkan pemerintahan Islam sebelumnya. 3. Pergeseran kekuasaan dan posisi Yahudi. Di beberapa wilayah, Mongol justru lebih terbuka terhadap Yahudi dibandingkan umat Islam. Ini karena Mongol tidak memiliki afiliasi agama yang kuat, sehingga mereka mempekerjakan orang Yahudi sebagai pejabat keuangan dan penasihat. Misal, di Persia, beberapa Yahudi mendapat posisi di pemerintahan Ilkhanat, Mongol Persia, tetapi di banyak tempat lainnya, mereka tetap mengalami penderitaan akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi. Keempat, kekejaman Mongol tanpa pandang bulu. Dalam versi Islam, bangsa Mongol tidak membeda-bedakan agama dalam kebrutalan mereka. Baik Muslim, Yahudi, maupun Kristen dibantai dalam jumlah besar. Ketika Baghdad jatuh pada 1258, seluruh komunitas, termasuk Yahudi, mengalami kehancuran besar. Ribuan orang tewas, termasuk banyak cendekiawan Yahudi yang tinggal di kota tersebut. 5. Nasib Yahudi di Andalusia dan Mesir. Sebagian Yahudi di wilayah Islam yang tidak terkena serangan Mongol, seperti Al-Andalus, Spanyol Islam, dan Mesir, tetap hidup dalam kondisi lebih baik di bawah penguasa Muslim, seperti Mamluk dan dinasti Nasrid di Granada. Mereka tetap menjadi bagian dari masyarakat intelektual dan ekonomi di dunia Islam, meskipun pengaruh Mongol mengubah peta politik secara signifikan. Dari perspektif Islam Sunni, Yahudi di masa penyerbuan Mongol mengalami kehancuran bersama dengan umat Islam karena kota-kota tempat mereka tinggal dihancurkan. Namun, di beberapa tempat di bawah pemerintahan Mongol, mereka kadang memperoleh perlakuan lebih baik dibandingkan umat Islam, karena Mongol melihat mereka sebagai sekutu ekonomi. Dalam sejarah Islam, perlakuan terhadap komunitas Yahudi selama pemerintahan dinasti Seljuk abad ke-11, 12, dan Kesultanan Mamluk abad ke-13 dan 14 umumnya berada dalam kerangka dhimmah, yaitu status perlindungan bagi non-muslim, ahlul kitab, di bawah pemerintahan Islam. Secara umum, komunitas Yahudi memiliki kebebasan dalam menjalankan agama dan kehidupan sosial mereka, tetapi dengan beberapa batasan. Di bawah pemerintahan Seljuk yang Sunni, Yahudi, seperti Kristen dan Zoroaster, berstatus dhimmi, yang berarti mereka membayar jizyah, pajak perlindungan, tetapi diberi kebebasan dalam menjalankan agama dan urusan internal komunitas mereka. Secara umum, Seljuk lebih fokus pada konflik dengan Kekaisaran Bizantium dan Perang Salib dibandingkan menekan komunitas minoritas. Banyak Yahudi bekerja sebagai pedagang, dokter, cendekiawan, dan administrator di wilayah Seljuk, terutama di kota-kota besar seperti Baghdad, Isfahan, dan Nishapur. Pada masa ini, muncul tokoh Yahudi terkenal seperti Rabbi Judah Halevi yang menulis filsafat Yahudi dengan pengaruh dari pemikiran Islam. Beberapa Yahudi juga berpartisipasi dalam dunia ilmiah, terutama dalam bidang kedokteran, astronomi, dan filsafat. Walaupun dilindungi, Yahudi tetap tunduk pada pembatasan sosial seperti aturan berpakaian khusus dalam beberapa periode. Kadang-kadang ada tekanan dari kalangan ulama Sunni yang ingin membatasi peran politik dan ekonomi non-Muslim, terutama ketika ada ketegangan politik. Seperti di era Seljuk, Kesultanan Mamluk juga menerapkan sistem dhimmah, di mana komunitas Yahudi dapat hidup dengan aman selama mereka membayar pajak khusus, jizyah, dan tidak melanggar hukum Islam. Yahudi tinggal di komunitas mereka sendiri
di kota-kota besar seperti Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Mamluk lebih keras terhadap non-Muslim dibanding Seljuk, terutama setelah Perang Salib, karena mereka khawatir akan pengaruh asing. Beberapa aturan sosial yang membatasi Yahudi dan Kristen lebih ketat, seperti kewajiban memakai pakaian khas untuk membedakan mereka dari Muslim. Yahudi dilarang menduduki posisi tinggi dalam pemerintahan atau militer, meskipun mereka masih bisa berperan dalam ekonomi dan ilmu pengetahuan. Meski mengalami pembatasan, komunitas Yahudi di Mesir dan Suriah berkembang secara intelektual. Sejumlah besar manuskrip Yahudi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan Islam ditulis dalam bahasa Arab dan Ibrani. Beberapa Yahudi bekerja sebagai dokter di istana Mamluk, meskipun dalam jumlah terbatas. Pada akhir pemerintahan Mamluk, abad ke-15, terjadi beberapa peristiwa diskriminatif terhadap Yahudi, terutama karena tekanan dari ulama konservatif. Misalnya, pada masa Sultan Al-Ashraf Barzbai, aturan berpakaian Yahudi diperketat dan beberapa sinagoga dirusak. Secara umum, di bawah Seljuk dan Mamluk, komunitas Yahudi hidup dengan relatif aman, tetapi tetap mengalami pembatasan sosial dan hukum. Di era Seljuk, Yahudi lebih bebas berkembang secara ekonomi dan intelektual, sementara di masa Mamluk, aturan lebih ketat, terutama karena faktor politik dan pengaruh ulama konservatif. Dalam perspektif Islam, konsep Yahudi humanistik di era modern bisa dilihat